Insulin adalah hormon yang normal yang diproduksi oleh pankreas. Hormon insulin ini bersama-sama dengan hormon glukagon mengatur gula darah berada di dalam range yang normal. Hormon insulin itu berfungsi untuk mengatur gula darah dengan cara memasukkan gula darah ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita, sehingga sel-sel tubuh kita bisa menggunakan gula darah itu sebagai sumber energinya untuk metabolisme di dalam selnya. Tidak semua penderita diabetes itu membutuhkan terapi dengan insulin. Pada diabetes tipe 1 sudah terjadi kerusakan pada pankreas sehingga memang insulin itu merupakan terapi utama di dalam pengobatannya. Pada diabetes tipe 2 tidak semua pengendaliannya dengan menggunakan terapi insulin. Bahkan sebagian besar daripada diabetes tipe 2 itu masih bisa terkontrol dengan menggunakan diet, olahraga, dan obat-obat diabetes yang oral. Pemberian terapi insulin itu bukan berarti bahwa pengendalian gula darah selama ini tidak berhasil. Pada penyakit diabetes itu telah terjadi kerusakan pankreas sehingga produksi insulinnya mulai berkurang. Sehingga yang awalnya penderita diabetes itu bisa terkontrol dengan diet, olahraga, dan terapi oral, pada suatu ketika memang dengan 3 modalitas terapi itu tidak mampu lagi mengendalikan gula darah sehingga pasiennya memang membutuhkan terapi insulin sebagai terapi pengganti kekurangan insulin. Penggunaan insulin sebaiknya mengikuti pola normal daripada produksi insulin dalam tubuh kita. Kita menggunakan insulin yang kerja panjang atau long acting itu untuk memenuhi kebutuhan kalori atau energi sel selama 24 jam. Keberhasilannya kita nanti mengukur adalah gula darah puasa yang terkontrol. Kemudian pada waktu kita makan, maka di dalam tubuh kita akan memproduksi insulin lebih banyak. Nah, kita gunakan insulin prandial, yaitu insulin yang rapid yang kerjanya 3-4 jam. Ini digunakan untuk mencapai gula darah makan yang normal, sehingga penggunaan 2 macam insulin ini diharapkan didapatkan kadar HbA1c yang baik suatu hari nanti. Insulin pada sebagian orang penggunaannya menimbulkan efek samping berupa peningkatan berat badan. Untuk mengurangi efek daripada peningkatan berat badan karena penggunaan insulin adalah mengurangi jumlah kalori yang masuk. Jadi intake kalorinya harus dikurangi dan memperbanyak pengeluaran energi melalui kegiatan olahraga. Sekarang memasuki bulan puasa. Bagi teman-teman yang memakai insulin mungkin bingung mengatur penggunaan insulin. Jadi insulin yang kerja panjang yang biasanya disuntik 1 kali mungkin tidak ada masalah kesulitan. Cuma kalau biasanya nyuntiknya di jam pagi atau sore mungkin bisa diubah untuk di jam buka atau di jam sahur. Tetapi kalau penggunaannya disuntik selama 2 kali dalam sehari, itu cuma mengatur suntiknya untuk di jam buka dan di jam sahur saja. Bagi penggunaan insulin yang kerja rapid yang biasanya digunakan
pada saat makan pagi, makan siang, dan makan malam, sekarang digunakan cukup 2 kali, yaitu dimakan sahur dan dimakan buka puasa. Cukup sekian topik kita hari ini tentang insulin dan permasalahannya. Terima kasih.